Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan mengatakan, "Ya Allah, kami telah beriman. Ya Allah, kami telah beriman." Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cobaan adalah merupakan satu kata yang sangat erat kaitannya dengan sebuah asas iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Maksudnya apa? Ketika seseorang imannya mendapatkan ACC dari pencipta alam semesta, maka dalam hidupnya tidak akan pernah terlepas dari apa yang disebut dengan cobaan. Tidak akan terlepas dengan sesuatu yang disebut dengan musibah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang bahwa cobaan itu ada korelasi erat dengan masalah pengakuan Allah terhadap kita bahwa kita adalah sebagai orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan mengatakan, "Ya Allah, kami telah beriman. Ya Allah, kami telah beriman." Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti berdasarkan firman Allah dan informasi Allah dalam Al-Quran ini, bahwa orang yang beriman dalam hidupnya tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan ujian. Ujian akan senantiasa datang kepada siapapun, orang yang imannya diasasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ujian itu tidak selalu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat lezat dirasa, itu pun adalah ujian. Nikmat dirasa, itu juga adalah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sikap sebagai orang yang beriman pada saat ada ujian, pertama yakini bahwa di sebalik itu ada hikmah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in, segala sesuatu, hikmatun, pasti ada hikmahnya. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW mengarahkan kita, membimbing kita agar kita memiliki sikap wardo, relalah kamu, ridholah kamu, bima, dengan sesuatu qasamallahu yang Allah telah bagilah untukmu. Jadi ketika ujian itu datang, apakah ujian berkaitan dengan ekonomi? Kalau persoalan ujian ekonomi ini merata di mana-mana, apalagi dengan adanya makhluk Allah yang kecil ini menggegerkan dan menggemparkan dunia. Berbicara soal ujian ekonomi sudah pasti akan teruji betul-betul tentang ekonomi ini. Tapi pada saat ujian tersebut, sikap kita harus ridho. Bahkan kita mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berbicara soal hikmah di sebalik ujian terjadi, sebagaimana informasi baginda Rasulullah mengatakan, idza ahaballahu abadan, bukan idza yuhibullahu, tetapi Allah menggunakan fi'il madhi, idza ahaballahu abadan ibtalahu. Jadi kalau Allah benar-benar ingin mencintai seorang hambanya, efeknya pun menggunakan fi'il madhi, ibtalahu, bukan yubtiluhu. Ya, ibtalahu, pasti oleh Allah akan diuji dalam hidupnya. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan orang yang diuji itu. Kita rasakan ketika kita diberikan ujian sakit, apakah sakit panas, apalagi sakit gigi, yang muncul dari lisan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Allah suka dengan ucapan itu. Jadi, dengan adanya ujian yang datang kepada kita sebagai orang yang beriman, maka bergembiralah. Karena itu adalah sebagai sebuah asas dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena akan sangat erat orang yang beriman dengan ujian. Namun sabar untuk menghadapi ujian itu yang terpenting kita miliki bersama, supaya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.